ini. Drafting phase-nya udah mulai cepet banget. Asik. Asik. Aku punya satu pertanyaan sih Bude. Apakah emang benar Esmeralda akan menjadi priority pick untuk di patch kali ini? Semenjak aku melihat adanya Esmeralda yang naik, ini beberapa kali aku mencoba dengan draft yang berlawanan kan. Aku sempat coba berbagai macam draft. Salah satunya paling menarik adalah Pakito di roadnya jungle, build-nya tank. Dan itu mudah sekali untuk bisa menghancurkan Esmeralda. Jadi kalau seandainya emang nanti di road muncul pun Bude, kayaknya ini akan jadi line up yang menarik. Entah dia di EXP atau di jungle, yang penting ada item penambah darah aja. Jadi ini menjawab dari segi draftingnya akan membuat banyak hero-hero yang muncul. Tapi sebenarnya kalau di road ditaruh di XP juga oke sih, Be. Kan dulu kan Pakito Jungle sempat marak kan. Bener. Tapi kalau sekarang Pakito Jungle Season 8 kemarin. ada damage reduction. Sebenarnya lebih bagus sih Bude. Cuma lebih lambat aja mungkin ya geraknya. Gak bisa kagetin lawan. Iya. Karena sekarang memang meta jungler harus membersihkan atau clearing dengan cepat, geraknya lebih cepat. Betul. Untuk bersiap ke total 1. Iya. Dan mostly kalau kita ngomongin assassin, keuntungan assassin banding tank jungle adalah sekarang gak cuma level 4 Bude, bisa level 5. Ya. Assassin jungle bisa level 5 menit di turtle kan, pas datang turtle level 5 deh. Bisa. Syaratnya itu tadi clear semuanya plus dapat itu Wanderer. Tapi tim Famos masih nge-ban Zuxin ya. Yang padahal kalau kita lihat Zuxin ini udah mulai terlupakan. Dan dengan nerf terakhirnya dari jarak ya, itu sangat berpengaruh ternyata. Dibandingkan dengan, kan nerfnya Zuxin udah banyak Bude. Udah delay dari ngangkat-ngangkatnya, mana cost-nya, mana poinnya. Sekarang range-nya dipendekin. Sekarang range-nya baru. Iya. Ya mungkin tetap respect dan mungkin salah satu hero juga dari tim. Kita tahu ini masih saling membaca dari kedua tim. Ya, Kirara juga di-ban ya. Tapi jadi match pembukaan pressure nggak sih? Kayaknya enggak, itu kalau buat Innova Colmena mereka udah lama loh di sana. Iya ya. Dari Wildcard. Oh iya juga sih kalau mereka udah ngebuka. Balik dulu terus balik lagi ya. Oh iya, pulang dulu ya. Iya, benar-benar. Mereka udah ada di sana. Ngebuka dari wildcard dan sekarang udah bukan buka lagi. Udah nyaman. Iya udah paham lah kayak gimana warlock. Oke, tapi Atlas ini memang menjadi cukup prio sih sekarang, cuma bisa dibalas lah ya. Mungkin nanti di ketiga buat Falcon Mena bisa ke Beleric, masih ada kan? Beleric atau di sini pick Valen dulu Om, yang paling make sense ya, karena kan kita udah sempat melihat juga kalau misalkan ada Atlas biasanya pick aja Valentina biar sama-sama punya Fatal Link. Cuma dengan adanya Atlas ya, apalagi di patch sekarang, kenapa di first pick banget? Itu karena secara gak langsung juga nutup banget untuk hero-hero tank jungle biar gak bisa online. Iya, lumayan sih efek fish-nya. Tapi Arrow langsung dibuka di atas sih, Arrow dan juga Valentina. Oke. Connect. Ya, tapi kalau ada Arrow yang buka di atas, di ketiga itu bisa buka Beleric si Akai. Iya. Dan Akai tuh sering dibawain Boyet loh. Iya. Di Wildcard. Kayak mungkin dia lebih nyaman juga kan dengan menggunakan tank jungle. Kalaupun emang bukan Akai, kayaknya larinya bisa ke Balmond. Atau ya tadi yang sempat kita perbincangkan juga, kenapa larinya ke Fighter, tapi yang ada efek stun. Kayak Alpha kan sekarang superior banget sebenarnya kalau kita ngomongin cooldown. Singkat banget cooldownnya, tapi emang masih belum marak digunakan karena mungkin syarat dari Alpha kan harus ada Matilda. Wah, oke, Yudora. Ini lumayan beda sih, kalau karena Yudora nggak terlalu laris di MWE sebenarnya, sering terbuka. Dan Eudora ini sebenarnya cukup oke juga buat single targeting siapapun. 2 kali buff loh Bude. Tapi langsung dibuka di sini loh. Iya, kayaknya mungkin balik lagi ya, clear powernya juga udah dicoba di screen mungkin. Dan poin terpentingnya adalah karena Eudora ini emang tipe yang sekarang bisa banget nge-spam skillnya. Ini hero meta sekarang banget kah? Atau memang ini yaudah Famos style? Ini Famos style sih. Famos style. Main pick off ya. Cuma aku penasaran ngeliat, karena biasanya nih ya, kita ngeliat Cloud Kun. Dia mainnya Yves, terus mungkin dia mainnya yang jauh, Novaria. Sekarang mainnya single target loh, Be. Ini agak beda sedikit gameplay Cloud Kun berarti. Serem sekarang Cloud Kun. Oh, beda. Apa tadi? Ready? Sangat ready. Sudah sangat ready sekarang kan? Sangat ready. Tapi pertanyaannya berarti kalau misalkan emang gagal untuk early game-nya, ini butuh item yang banyak banget yang dari Eudoranya. Karena aku merasa Eudora ini adalah jawaban untuk assassin. Iya, tapi dia akan menjawab Valentina juga sih sebenarnya. Valentina yang bahaya. Karena kalau Akai kena lightning ball muter kan sadar lagi. Cedera. Masih ada heavy spin. Heavy spinnya yang nyadarin tuh. Iya. Jadi udah diambil dulu satu hero unik yang langsung dibuka oleh Famos dari Eudora. Tapi kalau ngebahas tentang hero lain memang lagi hero yang meta banget. Gwyn, Atlas, Valen, Arlott, Akai. Emang yang lagi mahal banget, prio banget untuk meta kali ini. Iya, apalagi itu bisa combo loh. Atlas dengan Guinevere, Special Migration, Fatalin.
itu bisa menjadi sebuah ya combo yang bakal panjang banget dan menggunakan Yudora. Benar, dia akan terus kan. Cuman ya mungkin ya untuk efek pembubarannya sendiri karena ada Akai nih di sisi dari Falcon Mena sendiri ya mereka akan cukup nyaman juga sebenarnya untuk kontes di objektif. Valentina tinggal pilih dong. Pilih yang mana ya nanti? Betul, apalagi melihat 3 pick awal buat Famos ini 3-3 sih. IMU-nya mau siapa yang mau diambil nih? Kayaknya fatal saja. Iya, fatal lagi sih Bang. Udah paling ideal itu. Udah debat sih Budi harusnya. Apalagi di 2 menit awal ya. Kan atasnya nggak bakal punya fataling di 2 menit awal. Ya, biasanya lebih unggul ya, lebih unggul Valentina biasanya. Dari Falcons, mereka juga udah selesai dengan bandnya mereka. Oh, di band Ditambah dengan Falcon Mena. Dan dari nggak ada pilihannya. Makin sempit tapi Chow. Ini bikin bingung aja sih pick-pickannya Budi. Karena kan Chow ini kan lumayan fleksibel dan kalaupun emang nanti Guinevere-nya mau di-flex ya dan nge-pick Assassin, ini jatuhnya udah ada Chow yang bakal nge-screening. Karena emang tipikal hero screening sekarang yang bisa ngebantuin clear cepet juga. Selain kita ngomongin karet kan ada Chow sebenarnya. Betul. Tapi ini karena Sepat yang main ya Be. Dia aku suka kalau dia mau pakai Martisnya loh. Martis Sepat. Oh tapi hero Sepat udah di-ban semua tuh ya. Iya. Yang disuung sama Pakito ya. Karena Sepat ini punya panggilan Budi. Sepakito. Sepat itu. Beneran. Ini kita Aku udah band-band aja. Udah di band. Dua hero-nya untuk Sepat itu. Iya, udah tutup aja. Tapi hero untuk ada Natko juga di situ, kita nggak boleh Natko, lupa. Natko dengan Cloud. Gimana? Hero yang paling ideal, hero yang paling bisa ngejawab juga untuk Swift Trinity, untuk merontokin tank-tank jungle. Cuma nanti minusnya di ruang farmingnya Bude, karena ada 2 hero, 3 bahkan, kita itu sama lapo-lapo juga, yang membutuh item. So far, emang tugasnya dari Guinevere-nya adalah menangin Battle Retribution ketika berhadapan dengan Akai. Trio midnya harus jalan banget tuh kalau gitu. Iya pasti sih. Iya ini. Jelas ini meta sekarang trio mid pasti lebih aktif ya. Dan kalau kita bicara soal keaktifan yang punya single target enak ini ada di Famos ya. Dan Bruno last picknya ya bisa buat menangin lane ya. 1v1 lawan Cloud juga. Baru game pertama. Apa yang mungkin bisa kalian konklusi ini dari pick-pickannya Famos dan juga Falcons Mena? Kalau aku sih udah pasti ya Falcons Mena akan bermain lebih agresif. Mereka juga punya Bruno, udah menangin landing 1 buat gold lane. Harus dimanfaatkan. Oke, kalau dari aku mungkin ngeliatnya dari Famos karena mereka sudah punya Yudora main pick off saja, jadi mereka bakal tabrak terus-terusan dari early game buat bisa menangin di turtle ya. Ini akan sangat mendebarkan karena ini adalah game pembukaan, match pembukaan untuk MSIF EWC di babak group stage. Grup A langsung saja bersama para cast kita awalin juga Pak Pulung. Terima kasih Bunda Clara, KB dan juga Om Wawa. Ini dia waktunya dengan Aul. Dan juga Pak Pulung. Ya, Kebalik. Gak apa-apa, sesekali. Oke. Soalnya kalau Pak Pulung sama Awal jadi PPA ya. Bukan APP lagi. Paham gue di situnya ya. Tapi welcome untuk Yudora. Yang sebenarnya ini udah lumayan banyak aku lihat sih di rank belakangan ini. Ya, Kalau Golden sih gue penasaran Mia. Mia. Kenapa bisa Mia gue pakai nanti. Ya, cuman ini Yudora, ya Allah. Iya Yudora, single target lock yang sebenarnya mungkin bakalan nantinya bisa target ke Rakavin ataupun Sano juga, tapi ini dia emblemnya ya, Lethal Ignition, Inspire, dan sebuah Wilderness Blessing yang dibawakan untuk Yudora dari Clawkun. Tapi pagi-pagi udah ada flicker juga yang dikeluarkan ya untuk Clawkun, dipaksa untuk mundur. Nih cuman masalahnya kan kalau untuk di awal di mid-nya sendiri clear minion nih yang rada susah untuk Yudora nih makanya. Udah lumayan cepat sekarang. Iya, cuman untuk ketemu dengan lawan oke lah sekarang Valentina nih mungkin lawannya kan dengan jarak yang tipis juga. Tapi dengan hero-hero yang lain kayak agak ngilu-ngilu sedap juga nih. Iya, ini Broken Wall ya kebetulan. Yep. Kalau misalkan ini Dangerous Grass akan bisa memanfaatkan lagi juga lebih baik ya untuk ngasih serangan kejut nantinya. Tapi belum kelihatan nih mau main kemana nih untuk Clawkun-nya juga. Sementara itu untuk Falcons Mena, Sano menggunakan Bruno karena tadi Moskove yang sebagai hero power ditutup ya. Ditutup. Aha, Jadi Bruno juga naik banget ya sekarang ya. Iya karena Berserker Fury-nya sih, Iya, Pulung iya, kayaknya iya, iya, dengan adanya true damage tambahan juga Betul. yang bisa dikeluarin. Jadi ya ngebuat hero-hero yang pakai Berserker Fury kayak mungkin nantinya Iritel juga bisa jadi opsi. Cuman PR-nya adalah sekarang dia cuma punya 1 flying tackle. Sementara yang nabrak-nabrak ini lumayan loh. Iya. Ntar bagaimana Bruno aja lagi nih positioningnya. Karena Natko dengan cold-nya kita tahu ya BMI akan bisa menabrak seperti apa. Tapi Sanji dilompatin saja spotnya. Sudah mulai melihat dari kedua tapi happy spin. Membuat sebuah
perbedaan dan juga menggagalkan bagaimana kombinasi tadi sudah dilakukan. Dan ada serangan balasan cepat menjadi korban pertama. Fatali yang memang sudah dilakukan juga selesai. 4 poin kill. Yap. Wow. Itu yang akhirnya ngebuat dari Valentina kenapa mahal sekarang Pak Pulung. Karena dia udah level 4 duluan, bahkan udah level 5, dia punya Fataling curian. Yang justru ngebuat dari Famos mengalami kerugian. Jadi memang backupan bagus banget juga ya dari Boyetnya. Ada Fataling curian itu loh, senjata makan tuan The Real. Yang akhirnya ngebuat dari Famos kehilangan 4 pemain. 4 langsung, bukan 1, bukan 2, 4. Iya. 4 yang hilang ya. Plus 1 turtle yang diambil juga sama Falcons Mena. Yap, cair ini mah perbedaan langsung 2000 turtle yang pertama. Itu sih bagus banget sih untuk bagaimana backup demi backup dari Falcons Menanya juga. Dan sebenarnya kita sempat bahas juga ya untuk mid lane priority Valentina nge-copy ke arah Fataling. Dimana Zakifnya aja masih di level 3. Dia belum punya Fatalingnya sendiri. Yep. OG Fatalingnya gak ada Itu tuh. punya gua loh, kok gua gak punya, lu punya? Betul. Iri ya. Aduh nasib di situ. Cuma tadi Happy Punya. Spin menjadi pembeda ya. Kenapa? Karena tadi di saat ada kombinasi dilakukan Happy Spin langsung ngebubarin kayak begitu ya Real. udah langsung ngasih waktu aja gitu loh. Iya, dan juga tadi Sanjinya langsung buka final slash ya untuk Ya. bikin sepatnya masuk ke dalam turretnya juga. Which is itu team fight yang bagus banget juga dari Ya. Falcons Mena. Nah, percobaan kembali. Dia mendapatkan salah satu play tapi troll masih selamat. Damage-nya belum ada. Damage-nya belum cukup ya untuk bisa nge-try ke arah trollnya juga di depan. Tapi ya, Falcons Mena harus bisa manfaatin dong. Yep, apa yang terjadi? Happy Spin. Susah. Baik dan lagi Susah banget itu. Itu bukan heavy spin, happy spin. Selamat. Puter loh dia. Muter dia. Kayaknya dadah. Bye-bye. Hah? Udah ada. Dia sama player-player dari Iya. Amos. Goodbye. Hey. Selamat. Dan ini damage dari Clown harusnya masih belum cukup ya. Loh. Untuk ngasih instant damage juga untuk numbangin ke arah troll. Terutama yang dari tadi ada di depan. Satu-satunya target yang paling enak ya antara Kevin ataupun Sano. Wait, berhasil menendangkan satu player dan Spot masih berhasil selamat. Lightning Bolt tadi dan juga ada satu Thunder Ray udah dikeluarkan troll. Double kill didapatkan oleh Error. Di tempat yang lain Narko. Masih aman. Soalnya tadi yang udah dibahas juga sama para panel kita ya, terutama Wawah yang berharap untuk kombinasi antara Fataling dan juga Velotric Wayam. Itu yang akhirnya sukses dibawakan oleh Error 404. Wish. Yes, ditambah lagi dengan Turtle dan ini udah mulai mempersempit ketertinggalan yang dialami sama Famos. Itu biasanya belakangnya ada not found-nya tuh. Bener, biasanya ada dinosaurus gak di situ? Koneksi internetnya nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Nggak ada, kesian banget ya. Oke. Udah mulai ketemu ya untuk bagaimana kombinasi dari Wait. Symphony of Skill ini. Tendangnya nggak ada teman, Bang Troll. Buset dah. Masih ya udah lah. Iya, masih gede itu sotong. Oke, Zakif. Oke, apa yang terjadi karena sekarang lihat Zakif numpang lewat. Berhasil menumbangkan karena satu otot tarik yang ada di bagian bawah. Yep, dari 2.300 ya tadi gold yang dipegang sama Falcons Mena. Lambat laun ini dikejar juga oleh Famos. Terutama untuk Narco sih yang aman banget juga dari segi goldnya juga dia salah satunya yang paling unggul ya di antara head-to-head yang lain. Dan kombinasi dari sinkronisasi kombonya tuh udah mulai dibawakan juga sama Famos. Dan dia udah mulai bisa nih makan ya ketrolnya gitu. Ini kayak speknya dikit lagi selesai. Nambah lagi tuh. Oke. Di atas aman. Ada konsil siapa yang menjadi korban yang kena troll. Belum. Pindah loh tadi. Tapi jujur ini perfect match sih serem ya Pak. Ya. Cepet ya kan. Membelah diri kayak amuba kan di situ. Woi. Oke. Kebuka ya dari Voter Choirnya juga. Tapi belum berhasil untuk bisa menangkap karena siapa. Dan berhasil menendang sekarang. Ada satu player yang sangat-sangat terancam dan Zakif. Harus meregang nyawa sementara sekarang sempat mundur dulu. Ya itu komit banget ya tadi menuju ke arah Zakifnya. Tapi nggak masalah. Oke, klokunnya. Ada lightning ball. Dan sempat dulu mulai lompat dengan pedang begitu berani tadi. Ya, itu kejaran dari sempat juga ternyata masih belum berhasil ya untuk menangkap para pemain-pemain dari Falcons Mena. Sementara dengan memanfaatkan waktu Zakif yang gak ada nih masih on the way ke area dari Turtle,
ini udah mulai dicicil juga sama Falcons Mena. Ya, apa yang akan terjadi? Karena sekarang Final Request tadi langsung dikeluarkan pula. Trollnya menghilang dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Nakor dengan satu play duet tadi. Begitu baik Boya down. Sementara itu pada berbeda sendirian saja. Apa yang akan bisa dilakukan oleh Saji masih bisa berjuang. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena dirinya pun menjadi sebuah notifikasi. Wah, ini efek sisinya sih serem ya dua-duanya. Yep. Tapi Famos. Wah, Kavinnya langsung dicegat begitu. Hei, Fatali percobaan terakhir tapi masih gagal. Hilang. Dia terjebak ya, memang udah gak bisa bergerak lagi juga ya. Ya. At least I'm trying. Ya, percobaan terakhir lah tadi saya coba. Iya. Saya sudah melakukan sebaik mungkin. Tapi takdir berkata lain. Betul, kayak dokter sinetron tuh. Iya. Saya sudah melakukan terbaik. Ya benar. Sure. Yang bisa saya lakukan tapi. Oke, tapi kalau membahas sedikit dari segi optimization-nya ya, ini udah on the way menuju ke arah Corrosion. Untuk Natko, Trinity-nya udah hampir selesai, sedangkan Sanonya ini masih tertahan banget. Memang untuk di laning dia cukup sustain dengan Hasclaw yang dimiliki, tapi secara delivering damage untuk di fight besar ini masih sangat-sangat minimalis, Pak Pul. Yap, ini Cloudcon tadi emang jobdesknya kayak mau ngegagalin kombinasi orangnya jadi ya. Iya. Tinggalnya yang masuk. Lu ngapain lu? Kita nggak ngelihat kayak sabar. Sabar dulu deh, sabar. Tapi Fatali diajar saja tadi dengan dari satu epic spin udah langsung dikeluarkan menjepit tadi karena beberapa player bahkan final slash double kill. Error kali ini sepertinya sistem yang sudah mulai membaik dan mereka kembali berhasil membawaskan keadaan. Yap, oke. Momentum demi momentum udah mulai tarik-tarikan ya. Dan ini dia instant replay-nya. Memang ada upaya Way of the Dragon karena sempat. Tapi jangan lupakan area of effect dari Fatali yang memang kena 3 tapi Akai. Lagi Yang menjadi sebuah jawaban untuk bisa membalaskan inisiasi yang dilakukan oleh Zakif tadi. Sulit. Dibubarin semuanya dan bahkan tadi bukan cuma sekedar dibubarin, dijepit. Langsung ke tembok. Dikipas juga tadi. Mm-mm. Banyak malah kombinasi. Iya, ini adu crowd control dua-duanya ya kan. Yang kiri juga ada crowd control, yang kanan juga ada sisi yang besar. Dan tadi nggak lanjutin lagi pembahasan mengenai Eudora ya. Kita nggak ngelihat kayak instant target lock yang combo satu kali dar hilang gitu ya. Ataupun yang mungkin dia tahu-tahu nangkep orang gitu Iya, tapi gangguannya kecil dan berasa menyebalkan. Lebih ke ngeganggu aja gitu ya. Benar. Ya, era. Oke, Lord sekarang udah mulai ditarik ulur oleh keduanya sama-sama di level 12 untuk Boyet dan juga Error 404. Akan ada konten seperti apa? Pitro? Apa yang terjadi Fatal Liga terlihat Final Request tadi udah langsung dikeluarkan pula sementara Lightning Ball masuk. Walaupun damage-nya belum cukup, Thunder Red pun terlihat. Itu combo yang sebenarnya efek sisi besar ya, Fatalin sama Float Requiem, tapi kenanya ke arah Sanji dan follow up damage-nya tadi masih minimalis banget. Yap, dan Troll mencari kelewatan tapi tidak untuk waktu lama karena tadi dua break udah langsung dikeluarkan pula dan sekarang Watcha menjadi milik dari Famos. Sepadan tempat berbeda mencoba untuk bisa mendorong dan Sanonya pun menjadi korban karena tadi ada tambahan damage yang sudah dikeluarkan pula. Error mencoba untuk bisa mengejar, ada Cloud di belakangnya di tempat berbeda. Kavin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih ada Sotong bisa mengejar di bagian belakang dan selesai kali ini satu persatu pemain dari Falcon Mena lenyap. Yap, dan justru ternyata ini menjadi kerugian besar untuk Falcons Mena. Mereka kehilangan 3 pemain tanpa adanya pertukaran sama sekali yang bisa mereka dapatkan. Famos sudah langsung summon Lord-nya di arah bottom lane dan ini dia replaynya. Ini mengetahui nggak ada Fatalin juga kan buat Zakifnya, jadi nggak ada reaksi yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Famos sebenarnya. Tapi Error dapetin Lord-nya, terus juga dikejar-kejar ini sampai flicker loh kalau nggak salah. Oh nggak, itu tidak doang ternyata. Akhirnya udah sekuat tenaga. Mau pulang. Udah malam. Dikejar. Dan sekarang Lord akan dikawal. Oke, Heavy Spin berhasil dapat ke arah Narko tapi blasting duet. Dan juga satu prevent yang sudah dikeluarkan. Karena sekarang Trollnya punya kesempatan untuk bisa menendang dan juga mengatakan damage. Dan itu dia Narkonya down. Kalau dengan baru beda, ada satu orang bahkan 2 play. Tadi langsung menghilang lagi dari Falcon Mena. 4 play dimiliki oleh Famos. Mereka berusaha untuk bisa menumbangkan satu match terakhir dimiliki oleh Falcon. Kavin down. Sementara Cloud langsung menghilang. Dan Sano masih berusaha untuk bisa menendang siapapun yang tepat berada di depannya. Ya, Natko walaupun memang tidak ada, tapi dorongan dari Famos juga sangat-sangat membuat dilompatin tapi Purify sakit mau dipaksain lagi dan satu Final Request. Percobaan dari Error kali ini. What? Wah, ini bukan error sih, ini udah sistemnya udah dibenerin. Dan akhirnya ngebuat siapa sangka dia balik lagi. Balik lagi
balik lagi. Itu kecil banget interval waktunya tadi dia selamat gitu. Terus split decision making yang wow. Wow. Balik lagi dan akhirnya kebuat dari Sano yang tadi udah gak punya Purify. Tumbang gitu saja. Masalahnya kalau tadi error yang tumbang, blue screen dong dia berarti kan. Udah error 4-0, tadi blue screen. Iya, not found ya. Nanti not found di roster, enggak dong. Aduh. Hey, ada pataling dikeluarkan seperti tadi final slash. Dan Zakir tetap menjadi orang terdepan dan Sanji kehilangan momentum. Apa yang terjadi? Masih ada Vengeance tapi Natko. Gak ada Purify. Tadi kena geser dari heavy spin. Di saat ya Purify-nya dikit lagi untuk ready juga. Akhirnya buat dari Natko harus hilang untuk kedua kalinya di waktu yang cukup berdekatan. Tapi harusnya dari Famos bisa lebih sabar dulu untuk menunggu Natko-nya spawn. Dan melakukan kontestasi di area dari Lord. Karena 16 detik nih, Lord akan muncul. Waduh. Harus nahan lagi mereka. Nunggu Natko lagi, Natko masih ada 10 detik. Tapi dari Lord juga masih ada beberapa detik, masih cukup lah ya. Masih cukup waktu untuk mereka bisa set up di area dari Lord tersebut. Ya. Tapi ini yang bahaya Akainya sih. Dia mandiri banget kan. Betul, trollnya. Wah, ada percobaan dari Klokun, tapi ada follow up damage ul. Dan sekarang trollnya numpang lewat lagi. Fatal 5 ribu akan final require. Terlihat bulan gambar tersebut dan Sanji dalam jam. Natko hadir, Natko bersiap. Dan ada happy spin dikeluarkan bulan sementara BMI tadi. Tapi membantu karena Natko dan Kai masih batu bulan lebih sana di area belakang. Gagal untuk bisa membuat sebuah gol, makanya dirinya menghilang. Ya dan Lordnya didapetin sama Klaukun. Wadaw. Ini ngebuat dari Famos akan memaksimalkan Lord ini berupaya melakukan endgame harusnya. Dan lihat udah mulai ditabrak lagi. Yap, ini dia ikan sepat, tapi bukan ya, bukan sepat. Dan final requiem, apa yang terjadi karena error? Masih ada dalam area tersebut, trollnya mencoba untuk bisa menghilangkan. Web ini dengan tembak ke belakang, tapi ditendang lagi. Errornya cukup jauh dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Ada Winter Crown di dalam tubuh dari Separ. Mereka bersiap untuk bisa memenangkan di game yang pertama. Sanji hilang, Troll mencoba, tapi best terbuka. Sano terlambat dan game pertama milik dari Famos. Yap, dan juga menjadi debut Eudora di MSC 2026 dengan begitu sukses sebenarnya. Kita tidak melihat gameplay yang ngasih serangan kagetan, stunlock, tapi presensinya tuh memang ngeganggu banget untuk nyambut efek crowd control yang bisa dibawakan juga dengan pemain-pemain yang lain. Tapi saya suka game yang pertama, baku hantam terus. Ini dia. Ini dia. Ini yang saya butuhkan, baku hantam. Ikan sepat ada di iklan. Cakep. Kalau sempat ayo kita jalan. Boleh nggak? Wah, Boleh nggak kayak gitu? belum diajak jalan. Bukan bulung. Oh, bukan ya? Bukan ke semuanya. Yang lagi nonton, yang lagi dukung ya. Tapi dari awal sih sebetulnya apa yang dilakukan sama Falcon Spena juga udah bagus banget kan. Membawakan ke arah Valentina yang udah level 4 duluan, dia bisa fataling duluan juga. Jadi momentum awal yang bagus, tapi di saat fataling, field requiem-nya udah sinergi satu sama lain, itu jadi momentum demi momentum yang bisa dipegang sama Famos. Ini bagus loh kali ini, fataling Bener, dan langsung final requiem gitu aja. Kita sering gak sih ngeliat troll, memang masuk nih targetnya bagus banget nih ke Klokun kan. Gak ada. Jauh. Iya. Dipisahin juga kan sama pemain-pemain. Siapa yang mau deketin trafo coba? Trafo? Trafo listrik itu. Iya sih bener. Sutet ya. Iya, perusahaan listrik Lenovo dia. Sutet gak? Sutet. Ya, PLL. Apa? Perusahaan listrik Lenovo. Iya benar, boleh. Tapi memang Boyetnya sangat-sangat mengganggu ya dengan Akainya juga yang memang udah sering kali kita lihat di wildcard. Ya. Tapi in the end, bahkan Lordnya di sini belum masuk kalau nggak salah di momen-momen akhirnya baru muncul. Tapi dengan pemain-pemain dari Falcon Spena yang masih menunggu keadaan spawn juga, Betul. akhirnya sulit untuk bisa mempertahankan bagaimana base mereka yang akhirnya dihancurkan oleh Famos. Secure 1 poin di game yang pertama. Oke, tapi game pertama ya, ritmenya cepat banget. Saya suka. Baku hantam. Saya suka. Itu dia. Kita memang menganut Brawl Servant. Iya. Masih bertetangga lah ya, tapi Iya. congratulations untuk Famos. Tapi ini belum Betul. berakhir karena Betul. best of 3. Iya, besok free teman-teman. Ini masih game yang pertama. Masuk TV. Yeay, kita masuk TV. Yeay. Tapi kalau tadi awal ada pantun, belum juga ada pantun. Apa? Telur asin, telur gulung. Cakep. Ente pulung. Ya, sekarang waktunya. Kita akan lempar lagi ke panelis. Let's go.
Pipi. Oh gitu ya rasanya lagi kasmaran ya. Oh. Balas-balasan pantun seperti itu ternyata. Be, kamu gak mau balasin pantun mereka, Be? Ya aku sih ngerasain aja Bude, satu pria sedih kan nanti yang pria lainnya juga merasakan. Dia nice try pulung lah. Gitu. Kita ngerasain juga kan. Try udah nice aja nih. Iya, maksudnya sebagai laki-laki kan harus saling merasakan itu gitu loh Bude. Yes, tapi Iya. pria-pria tadi udah sangat gagah berani di game 1 menurut. Wah. Apalagi dari menit-menit awal udah 0-4 dibalikin. Kurang berani apa tuh pria? Betul, kita berbalik. Tapi memang menang crowd control ya bisa dibilang juga dari Famos. Jadi kombinasi kecil aja nih dari Special Immigration dengan dua kata itu berbahaya banget. Dan Falcon tadi kalau aku ngeliatnya sering banget nih. Marksman mereka itu di zoning dengan cepat. Jadi lapu-lapunya selalu lompat ke belakang cari cepatnya. Sedangkan trollnya nyari Kokun, ya dia troll sendirian aja, gak ada follow up-nya, gak bisa. Oke. Jadi kesendirian itu yang bahaya ya. Wah, Sendiri. harus berpasangan dong berarti. What a quote by Bude. Wow. What a quote by Bude. Tapi mungkin lebih ke ini sih Bude, keseimbangannya hilang aja pas di mid game. Padahal mereka udah sempat leading kan. Yang kayak Bude bilang di awal 0-4 tapi tiba-tiba mereka yang malah ketinggalan, lordnya, objektifnya semuanya hilang tiba-tiba. Nah, tapi kalau ngebahas tentang momen-momen itu, apakah memang itu dari Falcons Mena yang ngelepasin keunggulan mereka atau memang di sini yang famosnya yang bisa memang oke, kita sabar, kita bisa di momen ini. Total 1 Yudin. Kayaknya dua-duanya terjadi sih Bude tadi. Di menit 4 itu Famos yang bikin momen. Terus tiba-tiba mungkin mulai masuk menit 6 sampai menit 8 sampai menit 9-an lah lebih tepatnya. Itu kayak Falcons sebenarnya yang lepas advantage mereka.